Halo rekan-rekan profesional, saat ini Anda akan menyaksikan video Dynamic Talk by The Learning. Tim The Learning akan berbincang-bincang bersama dengan narasumber yang pastinya sudah expert di bidangnya. Bagi yang belum subscribe channel ini, yuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya ya, agar tidak ketinggalan video kami yang terbaru. Selamat menyaksikan! Halo rekan-rekan profesional, selamat datang di video Dynamic Talk by Deco Learning Akoladia Group. Bersama saya Noviani Widyasari yang akan membawakan sesi kali ini. Nah, tadi saya sempat mendengarkan Bapak menyebut 9 pilar nih Pak. Boleh dijelaskan nggak sih Pak 9 pilar tadi itu dan Baik. juga contohnya apa saja? Baik, oke, 9 pilar ya. 9 pilar, oke. Ini tidak harus disebut pilar, mungkin bisa disebut 9 aspek kepemimpinan yang tangguh ya. Kalau mau jadi pemimpin yang tangguh, maka setidaknya ada 9 ya. 9 ini ya tentu formula ini tidak tidak harus bahwa kedepannya harus 9 pilar atau 9 aspek. Tentu bisa ditambah sesuai dengan pengalaman masing-masing. Nah, bicara tentang 9 pilar, yang pertama saya mencatat satu bahwa seorang leader ya dimanapun juga ya, baik di perusahaan atau di institusi apapun atau organisasi apapun, harus set clear big goals, harus mampu merumuskan goal atau sasaran yang besar dan jelas. Contoh, sebuah perusahaan distribusi yang saya bantu, misalnya dalam 1 tahun harus mampu menjual tinta sebanyak 10 juta botol. Ya, jelas kan? 10 juta botol tinta selama 1 tahun. Clear big goals. Kenapa dikatakan clear big goals? Ciri-ciri goals yang besar pastinya, misalkan nih Pak, kita punya target biasanya 10, karena kita pengen mencapai yang lebih besar, yaudah aku targetin sekarang 15 deh, misalkan kayak gitu. Termasuk nggak itu Pak? 15 deh gitu ya. Oke. Tapi nggak pakai deh ya, Jo. Ya. 15 saya mau. Ntar kayak ragu-ragu gitu. Ya. Dengan mengatakan 15 deh, itu sudah menunjukkan keraguan tidak? Oh, iya Pak. Ya, oke. Kenapa tidak mengatakan 15? Tanpa diembel-embeli dengan deh. Mas Hera lah Atau tadi, kalau Pak. bisa 15. Nah. Betul. Oke. Jadi boleh diulang lagi Mbak. Ciri-ciri goals yang besar itu apa Mbak menurut Mbak Novi? Mencapai sesuatu yang melebihi target biasanya. Melebihi. Yang tadinya 10, saya mau 15. Oke. Melebihi target biasanya ya, kan Ya. harus bertumbuh ya. Betul. Baik, apa reaksi orang ketika mendengar Mbak Novi menyebutkan sebuah goals? Biasanya seperti apa kalau goalsnya besar? Macam-macam ya Pak. Mungkin ada yang, hah? Masa sih bisa? Emang bisa? Biasanya nggak segitu kok. Atau ya pasti ada penolakan dulu Pak. Protes dulu kayaknya. Ya, that's it. Pada saat Mbak Novi menyebutkan sebuah goal yang besar dan katakanlah rekan kerja atau orang lain mengatakan nggak usah ketinggian deh gitu, Iya betul. atau emang bisa gitu kan, dengan meragukan apa yang Mbak Novi sampaikan, berarti Mbak Novi sudah menetapkan, sudah setting clear big goals. Jadi kalau ada orang tertawa atau ada orang yang biasa saja mendengar goalsnya Mbak Novi, oh gitu, berarti goal kita biasa saja. Oh, berarti belum cukup big ya Pak ya? Tidak cukup big dan tidak cukup menantang. Bisa berarti. Tapi bagus Pak kalau mentalnya timnya kayak gitu berarti. Iya. Dalam hal apa saja gitu ya. Dalam hal apa saja ketika kita menyampaikan sesuatu,
tujuan kita atau target kita dan orang ada yang meragukan goals kita, maka kita pun bisa mengatakan, oh cocok, ini goal saya. Gitu ya. Gitu ya. Nah itulah Pak, makanya jadi leader kan gak gampang ya Pak. Harus tahu nih sebenarnya tim saya ini mampu atau biasa aja, atau dia masih mau di challenge lagi gitu sebetulnya. Ya, menjadi leader itu ya pasti ada tantangannya, atau dalam tanda kutip sulit ya. Bahkan ada satu kelakar yang mengatakan gini, ya kenapa menjadi seorang leader yang berpengaruh dan membawa tim kepada sebuah kebaikan itu sulit. Kelakar yang saya dengar adalah kalau mudah hadiahnya setrika. Hadiahnya setrika Pak. Kalau susah hadiahnya surga. Kenapa? Karena memberikan kemanfaatan buat orang lain. Tunggu Pak, tadi kok hadiahnya setrika sih Pak? Ya, karena setrika kan udah biasanya kalau ada acara-acara apa door prize-nya setrika kan? Kayak bapaknya sering dapat setrika deh. Saya biasanya dapat dispenser sih Pak. Dispenser ya. Oke. Jadi gitu ya, set clear big goals. Ingat baru satu ya. Yang kedua, ini berdasarkan catatan ya. Saya bisa saja nggak urut ya, tapi mungkin saya mencoba mengurutkan. Kemudian yang kedua, support people what they need. Berikan dukungan, berikan bantuan kepada anggota tim terhadap apa yang mereka butuhkan. Misalnya anggota tim kita menemukan jalan buntu karena jalan buntu versi anggota tim kita karena misalnya berhadapan dengan sebuah birokrasi yang menurut mereka sulit. Nah, disitulah fungsi kita hadir. Disitulah fungsi seorang leader hadir gitu. Jadi support people what they need. Bantu mereka, bantu tim kita. Karena kita sebagai leader harus mampu membantu. Kalau tidak bisa membantu, maka fungsi atau peran kita sebagai leader masih dipertanyakan. Itu yang kedua ya. Kemudian yang ketiga, seorang leader harus mampu mendevelop tim, mampu mengembangkan tim ya, melalui formula yang sesuai dan betul-betul mampu menciptakan leader-leader baru. Ya. Jika seorang leader dia selalu di depan ya, maka dalam sebuah proyek katakanlah kita kok selalu sendirian di depan sebagai seorang leader, atau Mbak Novi sebagai seorang project leader selalu di depan terus gitu ya. Maka ini menjadi sebuah pertanyaan refleksi untuk Mbak Novi sendiri atau saya misalnya sebagai project leader. Seolah-olah leader ini bekerja sendiri, yang paling susah gitu ya, sulit menggerakkan orang lain. Berarti ada hal yang harus direfleksikan ya. Mengapa anggota tim kita tidak atau belum mampu membersamai kita? Jadi kalau leader itu ya pasti harus ada orang yang membersamai. Iya. Betul kan Mbak? Betul. Jadi leader nggak boleh sendiri gitu. Leader nggak boleh berada di satu tempat sendirian gitu. Leader harus diiringi, dikerumuni ya, diikuti oleh anggota timnya. Dan seorang leader harus mengembangkan anggota timnya supaya memiliki kompetensi paling tidak sama seperti yang dia miliki sekarang ini. Sehingga ketika seorang leader mampu mengembangkan anggota tim yang lain memiliki kapasitas seperti Mbak Novi sebagai leader, maka sebenarnya pada hakikatnya Mbak Novi akan naik level. Iya. Tapi Pak, kalau misalkan tadi kan Bapak bilang kalau tim juga harus merangkul, ibaratnya membersamai seorang leader. Iya. Itu berarti bukan jadi tugas seorang leader yang merangkul, justru merangkul timnya supaya bisa, ayo jalan bareng nih, biar nggak kayak kerja sendiri gitu. Betul. Ya. Leadernya yang harus proaktif. Ya. Leader harus memiliki banyak inisiatif bagaimana timnya ini selalu membersamai dalam sebuah pekerjaan ya, dalam sebuah proyek. Nah, kenapa sih kadang leader tidak bisa menghadirkan orang-orang untuk bersama dia ya? Atau ada anggota tim yang merasa tidak cocok. Ya. Tidak cocok
kalau dari kacamata leader, maka yang harus menyesuaikan adalah leadernya. Ya. Di mana-mana pemimpin yang harus menyesuaikan, bukan anggota tim. Itulah sebabnya seorang leader harus betul-betul memahami anggota timnya, understanding people. Ingat ya yang dua hal tadi ya, understanding towards business process atau sistem, kemudian yang kedua understanding people, memahami manusianya. Jadi memahami manusianya melalui memahami ego state yang ada pada masing-masing anggota tim. Itu baru ketiga ya Mbak ya. Yang keempat yaitu result oriented. Bicara tentang hasil, biasanya atau saya masih sering mendengar ada perkataan gini, kurang lebih begini, Pak R, yang penting kan prosesnya. Betul nggak? Sering nggak Mbak Novi mendengar? Yang penting prosesnya Mbak Novi gitu. Masalah hasil nanti gitu. Seolah-olah benar ya, seolah-olah bahwa proses itu jauh lebih penting atau segalanya dalam sebuah hal gitu ya. Padahal ketika saya berpikir atau Mbak Novi berpikir proses lebih penting, maka kita lupa goalnya, kita lupa tujuannya, kita lupa hasilnya, sehingga prosesnya lama, prosesnya nggak efisien, baik dari sisi biaya, waktu, mutunya ya. Tiga aspek ini nggak diperhatikan karena berpikir bahwa proses itu penting gitu. Sibuk gitu ya, tornado ya, kalau saya sebut tornado, seolah-olah sibuk dari pagi sampai sore mengerjakan pekerjaan atau rutinitas atau mungkin itu proyek-proyek baru, tetapi hasilnya nggak ada. Karena menganggap bahwa proses itu lebih penting. Hasil sangat penting. Karena hasil itu yang hendak kita capai. Jadi sebaiknya kita tidak terjerumus pada pemikiran bahwa yang penting kan prosesnya. Gitu. So hasilnya apa gitu. Sama seperti ketika misalnya bicara pendidikan ya, baik pendidikan dasar, menengah sampai tinggi gitu. Bukan sekedar prosesnya, hasil. Makanya di sekolah ada dalam standar nasional pendidikan ada standar kompetensi lulusan. Nah, standar kompetensi lulusan inilah hasilnya. Demikian juga pekerjaan. Yang keempat, yang kelima, physical health. Seorang pemimpin harus punya fisik yang sangat kuat. Bukan sekadar kuat gitu. Harus sangat kuat. Makanya seorang pemimpin itu juga harus menampakkan kebugaran gitu. Bagaimana misalnya Mbak Novi melihat seorang pemimpin yang duduk saja gini gitu, seperti menunjukkan tidak ada semangatnya sama sekali ya. Nah ini kesehatan atau health ini tidak hanya physical tapi juga mental health ya, physical and mentally health, karena itu yang akan membentuk pribadi yang utuh ya gitu ya. Baik, nah yang keenam adalah radiate positive energy. Makanya saya lebih suka menyapa lebih dahulu supaya energi positifnya terpancarkan. Ya. Setuju Pak. Gitu. Radiate positive energy ya. Gesture, posisi tubuh, senyum itu juga memancarkan energi yang positif ya. Jadi silahkan diobservasi deh gitu ya. Bagaimana leader-leader kita atau orang-orang yang kita lihat sebagai leader ini memancarkan atau meradiasikan hal-hal yang positif. Tapi kayaknya kalau untuk seorang leader itu kayaknya ini termasuk yang susah nggak sih Pak? Kayaknya kalau di mata kita tuh kalau udah seorang leader atau bos tuh kayak mukanya serem, garang, terus kayak serius gitu kan. Vibes-nya tuh serius gitu loh. Nggak bisa diajak bercanda gitu kan. Ya. Cuman nggak semua. Baik. Nah, radiate positive energy membuat orang menjadi senang ya. Sehingga orang terpengaruh
mau dan sukarela melakukan apa yang kita inginkan sebagai leader, itu jauh lebih baik daripada kita pasang muka garang tetapi pekerjaan selesai. Kan kita harus dalam bekerja itu kan tidak hanya kalau dalam pilar bisnis ada di atas itu 4 yang di atas, create money, ya, menghasilkan uang, menghasilkan omset, tapi di bawahnya adalah create happiness, create life. Jadi bekerja itu bukan semata-mata create money, but also create happiness, create life. Jadi silahkan dipilih. Oke ya, atau saya lanjut, Mbak Lanjut, Novi? Pak, silakan. Baik ya. Kemudian yang ketujuh adalah menciptakan strategi yang saya juga belum lama dengar. Create a compelling strategi, menciptakan strategi yang anti kalah. Strategi anti kalah itu adalah strategi yang terukur. Mudahnya begini, kalau ini mungkin di luar konteks ya, tapi ini akan sangat sederhana menggambarkan bagaimana strategi yang anti kalah, anti gagal gitu ya. Kalau saya misalnya dalam masa diet misalnya ya, saya ingin menurunkan berat badan dari 55 ke 50 biar kurus banget gitu ya. Jangan, Pak. Ya, nanti kurus banget. Segini udah cukup kayaknya. Menurut apa saran Mbak Novi kepada saya? Olahraga. Olahraga. Oke, olahraga. Apa lagi? Makannya mungkin yang biasanya kuat di karbo, yang minyak-minyak dikurangi, Pak. Oke, berarti yang berminyak-minyak dikurangi ya, termasuk CPO Udah ya. yang karbonya aja deh sama protein gitu kan. Oke, apa lagi? Apa lagi ya Pak kalau diet ya? Ini karena saya nggak pernah diet sih Pak, jadi kurang berpengalaman Oke, gitu. Baik. Jadi vegetarian mungkin Pak. Jadi vegetarian. Yang disampaikan Mbak Novi ini jelas strategi yang siap kalah, siap gagal. Kenapa Ya. siap gagal Pak? Kenapa siap gagal ya? Karena nggak terukur gitu. Oh, iya benar. Mari kita ambil contoh pertama, olahraga. Pertama, olahraganya apa? Paling apa ya? Squat jump. Nah, squat Sit jump up, berapa kali dalam 1 menit? Harus jelas. Okay. Kemudian pola makan, misalnya berapa karbo yang harus dimakan atau dikonsumsi dalam sehari. Jadi semua terukur gitu. Kemudian misalnya yang terakhir apa tadi? Misalnya nih pola tidur gitu. Pola tidur yang baik. Pola tidur yang baik juga harus terukur. Misalnya berapa jam dari dalam sehari tidur atau tidur malamnya, dari jam berapa sampai jam berapa. Itu contoh sederhana bahwa strategi kita akan banyak peluangnya untuk berhasil. Nah, demikian juga misalnya di penjualan ya, misalnya 10 juta botol tinta per dalam tahun 2002, maka di breakdown lagi ya. Tahun pertama misalnya 1 juta ya, tahun kedua ya 1,5 dan seterusnya sehingga bertumbuh. Nah, di bulan pertama pun harus di breakdown lagi, bulanan menjadi harian. Setiap hari berapa banyak berapa botol tinta atau berapa set tinta yang harus terjual ya. Jadi harus jelas ukurannya sehingga setiap hari bisa dicek. Oke, target harian Anda misalnya sehari 100 ya, dibagi pagi berapa, siang berapa, sore berapa, kan tadi ada irama pertanggungjawabannya. Sehingga jelas gitu. Kalau tidak terjual minimal 100 berarti kan gagal ya. Jadi tidak ada istilahnya belum berhasil. Hanya ada 2 ya, gagal atau berhasil. Ini kadang ada ya, kita mungkin sering mendengar orang menghindari kata gagal, lebih suka menggunakan kata belum berhasil, padahal ya gagal gitu. Toh gagal itu bukan sesuatu yang tidak selalu buruk gitu kan, karena kegagalan di awal itu bisa menjadi pembelajaran, refleksi dan mengambil tindakan di tindakan berikutnya ya kan. Jadi harus menciptakan compelling strategy. Kemudian yang ke-8 adalah
harus siap dengan agenda-agenda perubahan. Nah, misalnya kalau dalam training industri, kita harus pandai menyesuaikan kebutuhan klien ya di masa pandemi seperti ini. Betul. Sebab kalau tidak pasti akan ditinggal. Gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah seorang leader yang hebat itu harus mampu memprediksi future trend atau tren kedepannya seperti apa. Ya, kalau saya lebih banyak membantu klien di bidang pendidikan sekolah, maka sekolah harus para school leader atau pimpinan sekolah harus mampu memprediksi tren apa saja atau hal apa saja yang akan menjadi hal-hal yang diminati oleh orang tua siswa. Ya, bukan sekedar menghadirkan fitur, ya, bukan sekedar menghadirkan sebuah sekolah misalnya ada let's say itu sekolah IB atau Cambridge gitu ya, itu fitur, tetapi manfaat apa yang bisa dihadirkan atau masalah-masalah apa yang bisa diselesaikan dengan kehadiran sekolah tersebut menjadi sebuah value. Nah, leader yang baik harus mampu memprediksi ini apalagi seperti itu, sehingga kemampuan berpikirnya menjadi lebih terasa. Ya. Nah, taktis ya. Harus sangat berpikir strategis, ya. Harus berpikir strategis, taktis, ya. Ini tentu sesuai dengan level. Kalau dalam manajerial kan ada levelnya ya. Siapa yang harus berpikir strategis, taktis, dan sampai kepada operasional. Nah, itu 9 pilar atau 9 aspek yang harus dikuatkan dari seorang leader dalam bisnis apapun, dalam organisasi apapun, baik pendidikan maupun non pendidikan. Nah, 9 pilar ini perlu dilatih melalui salah satu modelnya adalah model 70 20 10, di mana seorang leader atau calon leader harus dididik dengan ya di training, di coaching, di mentoring, dia mengobservasi sampai diberikan penugasan baru ya, atau berbagai model pengembangan diri yang berbasis pengalaman atau experimental learning. Itu, Mbak. Menarik sekali, Pak. Itu tentunya sangat berkaitan ya sama kembali lagi ke tadi 70 20 10. Aduh, menarik banget nih 9 pilar. Tentunya kalau misalkan kita bisa menguasai itu semua, wah bisa dikatakan kita sudah menjadi leader yang good quality ya, Pak ya. Insya Allah. Oke. Siap. Oke, Pak, sebentar nih saya ingin mengingatkan kembali kepada rekan-rekan dulu nih ya, Pak ya. Bagi rekan-rekan yang belum subscribe YouTube channel Deco Learning, jangan lupa untuk subscribe dan klik tombol like jika Anda menyukai video ini ya. Dan jangan lupa untuk explore video-video kami lainnya karena akan banyak sharing-sharing pengalaman bersama narasumber, dan juga tentunya kita mengadakan webinar rutin setiap minggunya. Nah, salah satunya Pak R juga ada menjadi narasumber di live webinars kami ya. Oke, kita back to the topic. Udah sedikit di ini nih Pak, sudah mau sampai ke penghujung detik-detik pertanyaan terakhir nih Pak, nggak terasa. Oke, nah kalau pengembangan kepemimpinan ini kan tentunya bertahap ya Pak. Tadi juga ada dijelaskan 9 pilar, walaupun memang tadi sebenarnya nggak mesti berurutan ya, tapi setidaknya dimiliki oleh leader gitu. Nah ini kan tentunya pasti tidak instan ya Pak, butuh waktu gitu. Menurut Bapak nih, sebagai seorang yang menekuni pengembangan sumber daya maupun organisasi, hal apa saja yang perlu diperhatikan dan yang bisa mendukung agar seorang leader bisa memahami dan memiliki 9 pilar ini Pak? Baik, ya. Memiliki 9 pilar itu adalah sebuah outcome atau hasil akhir di mana sebelumnya dilalui dengan proses yang panjang gitu ya. 9 pilar bisa dijadikan sebuah outcome hasil belajar, dan prosesnya harus diperhatikan. Nah, belajar tentang kepemimpinan ini tidak hanya melalui training gitu ya. Karena seorang leader itu bisa diciptakan ya.
seorang leader bisa diciptakan. Artinya ketika Mbak Novi sebagai seorang leader, maka Mbak Novi bisa menciptakan atau membantu orang lain, anggota tim Anda, untuk juga menjadi leader. Dengan cara apa? Diberikan sebanyak-banyaknya pengalaman belajar. Ya, diberikan sebanyak-banyaknya belajar melalui experimental learning, ya. Dengan tidak mengabaikan model belajar yang lain yang 10, 20, ya, yang ini yang 70. Nah, tidak kalah pentingnya yaitu seorang leader harus mampu menunjukkan alasan mengapa anggota timnya belajar atau mengerjakan satu hal. Jadi harus ada big whys-nya. Mengapa saya melakukan sebuah pekerjaan, mengapa saya harus mempelajari sebuah ilmu, itu harus jelas, ya, karena kita tentu berbasis goal, ya, berbasis sasaran. Oleh karena itu, cara terbaik untuk mengembangkan kepemimpinan adalah, ya, lebih banyak mendapatkan pengalaman-pengalaman yang berkaitan dengan kepemimpinan, ya, menghadapi situasi sulit, menghadapi miscommunication, gitu ya. Ini sangat penting, ya. Ada mungkin nanti Mbak Novi bisa melakukan eksplorasi 11 hal apa yang terkait dengan soft skill yang harus dikuasai oleh seorang leader, ya. Salah satunya adalah bagaimana komunikasi yang efektif, ya. Atau bisa ditambah lagi misalnya problem solving-nya. Nah, problem solving tidak didapat atau tidak mudah dipelajari hanya dengan training. Betul. Tapi harus diberikan situasi yang sulit yang membuat seorang leader mampu belajar dan menemukan makna, ini toh manfaat saya belajar sebuah ilmu, ya, atau sebuah keterampilan, seperti itu. Jadi banyaklah belajar dan belajar terus, gitu ya. Mantap. Kalau boleh tahu Bapak ada role modelnya nggak sih Pak untuk sebagai bagaimana cara memimpin yang baik gitu? Misalkan Barack Obama atau enggak ya Pak ya? Ya. Saya saya banyak belajar dari guru-guru saya. Kalau guru bisnis saya salah satunya adalah Coach Dr. Fahmi yang ada di Malang. Beliau yang menginspirasi saya dalam banyak hal terkait dengan salah satunya adalah 9 pilar kepemimpinan, di mana 9 pilar ini tidak hanya menjadi bahan buat saya ketika melakukan pendampingan kepada klien saya, tetapi 9 pilar itu juga harus lebih dahulu diterapkan kepada diri kita sendiri, kepada diri saya, ya. Sehingga gini kan, kita sering mendengar juga, kalau bicara sih enak gitu ya, ya gampang kalau bicara sih Pak R gitu. Ternyata tidak, bicara itu jauh sulit juga, ya. Karena dengan bicara itu sebenarnya kita sedang membuat tuntutan kepada diri kita sendiri. Betul. Jadi siapa bilang bicara itu mudah? Karena bicara itu harus dirumuskan, ya, diresapi. Bicara itu akan menjadi lebih efektif ketika kita juga menjadi bagian orang yang pernah melakukan apa yang kita sampaikan. Setuju Pak. Berarti ini Pak R ini udah sharing, tentunya sudah diterapkan ya rekan-rekan, ya, nggak cuma Insya Allah ngomong sebagian doang nih. sudah diterapkan. Gitu. Oke, wah terima kasih banyak Pak. Nah mungkin ada pesan-pesan terakhir nih, masukan dari Bapak untuk rekan-rekan profesional yang menyaksikan video ini supaya bisa memiliki dan menumbuhkan jiwa kepemimpinan yang kuat. Memiliki jiwa keterampilan kepemimpinan itu tidak ada cara instan, kecuali belajar.
itu saja. Belajar dari pengalaman, dari yang tadi ya pokoknya 70-20-10 itu. Oke, wah tidak terasa Pak terima kasih banyak nih. Saya jadi dapat banyak ilmu. Semoga nanti saya bisa menjadi leader yang bagus juga di masa depan gitu ya. Baik, ya sama-sama Mbak Novi. Iya, terima kasih atas waktunya. Mungkin nanti kita bisa berjumpa di lain topik lagi ya Pak ya. Jangan bosan-bosan datang ke sini Pak. Baik, ini sebuah apresiasi atau penghargaan buat saya karena Mbak Novi dan tim mengundang saya untuk berbagi apa yang saya rasakan, apa yang sudah saya pelajari dan apa yang sudah saya terapkan gitu. Atau apa yang sedang atau tengah saya upayakan sehingga saya juga menjadi seperti apa yang saya sampaikan tadi. Amin. Amin. Semoga amanah ya. Oke, rekan-rekan profesional, sampai juga kita di penghujung waktu. Terima kasih atas kebersamaannya. Semoga apa yang kita diskusikan tadi dapat bermanfaat bagi rekan-rekan profesional lainnya ya. Dan tentunya mungkin lebih banyak lagi untuk research dan juga tadi saran-saran dari Pak R itu benar-benar berguna banget dan sudah diimplementasikan oleh beliau gitu. Semoga rekan-rekan bisa menjadi good leader di masa depan. Oke. Kalau gitu sampai jumpa di video Dynamic Talk lainnya. Bye-bye. Bagaimana rekan-rekan profesional? Pembahasannya menarik bukan? Jangan lupa untuk menyaksikan video kami lainnya ya. Tonton, like jika Anda suka, dan share ke rekan lainnya agar mendapatkan manfaatnya. Sampai jumpa di video Dynamic Talk berikutnya.